Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfahmi dengan NIM 1902-651. Saya mahasiswa Unima dengan jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan kepada rekan-rekan tentang perilaku kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk hari ini pada rekan-rekan sekalian. Untuk judul yang pertama, langsung kita mulai dengan perilaku kelompok. Perilaku kelompok merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan di jangka pendek. Kelompok dalam artian organisasi merupakan sebuah sistem yang diorganisasi dari dua orang atau lebih yang saling berhubungan sehingga sistem tersebut melakukan beberapa fungsi. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal terdiri atas dua bagian. Kelompok yang ditetapkan oleh badan organisasi, kelompok tersebut terdiri atas bawahan yang melapor langsung kepada penyedia tertentu. Itu bisa disebut sebagai kelompok komando. Yang kedua, kelompok yang terdiri dari karyawan yang bekerja sama suatu tugas atau proyek tertentu. Itu bisa disebut sebagai kelompok tugas. Jenis-jenis kelompok yang kedua ada kelompok informal, terbagi atas dua macam juga. Yang pertama, individu-individu yang memiliki tugas yang sama dan dapat berafiliasi untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama itu bisa disebut kelompok kepentingan. Yang kedua, kelompok yang terbentuk atas persamaan umur, hobi, minat, dan kesamaan dari anggotanya bisa disebut kelompok persahabatan. Kenapa orang membentuk kelompok? Alasannya adalah sebagai pemuasan kebutuhan. Pemuasan kebutuhan terdiri dua jenis. Yang pertama, sebagai kelompok yang bisa menciptakan rasa aman bagi anggotanya, itu bisa disebut sebagai rasa aman. Yang kedua, keinginan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok menunjukkan intensitas kebutuhan sosial, itu bisa disebut sebagai sosial. Alasan yang kedua, interaksi antara pribadi dapat menimbulkan pembentukan kelompok. Dua segi yang penting dari interaksi pribadi adalah kedekatan dan daya tarik. Alasan yang terakhir adalah jika dipahami dengan jelas dapat menjelaskan mengapa seseorang tertarik pada suatu kelompok. Sebagai contoh, seseorang mungkin memasuki suatu kelompok yang berkumpul setelah jam kerja agar mengenal sistem suatu komputer baru. Itu bisa disebut sebagai tujuan kelompok. Materi yang kedua, pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Pengambilan keputusan dalam kelompok adalah pengambilan keputusan oleh kelompok terkait isu-isu yang dianggap penting dalam kelompok. Selanjutnya ada tingkat-tingkat mengambil keputusan dalam kelompok. Yang pertama ada keputusan otomatis. Yang kedua, keputusan berdasarkan informasi. Yang ketiga, keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan. Dan yang terakhir ada
keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Selanjutnya ada jenis-jenis mengambil keputusan dalam kelompok. Yang pertama, keputusan pribadi merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan dilakukan secara perseorangan. Yang kedua, keputusan bersama merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama. Keputusan bersama tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Keuntungan pengambilan keputusan secara kelompok. Yang pertama, pengetahuan dan informasi lebih banyak melalui polling atau gabungan sumber daya anggota kelompok. Yang kedua, peningkatan penerimaan dan komitmen terhadap keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemahaman lebih baik terkait isi keputusan yang telah dibuat karena anggota-anggota terlibat di dalam pengambilan keputusan. Berakhir sudah video saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Zulfahmi, saya pamit undur diri. Assalamualaikum.